kita mulai dengan pemrosesan teks dasar ya. Yang pertama adalah case folding. Jadi tujuan dari case folding adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Ini tujuannya untuk mempermudah nanti pengenalan, jadi tidak perlu terlalu banyak pola gitu ya. Jadi kita bisa merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi di sini kita menggunakan perintah fungsi ya, menggunakan fungsi lower. Ya, jadi fungsinya lower. Jadi kalimat yang akan kita rubah untuk hurufnya tadi itu kita simpan atau kita assign misalkan ke dalam variabel yang kita beri nama kalimat. Nah, kemudian kalimat ini di lowerkan. Nah, artinya semua yang ada di kalimat ini itu akan dirubah menjadi huruf kecil. Ya, huruf besar dia berubah menjadi huruf kecil dengan menggunakan fungsi lower. Ya, kita lihat perintahnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalimatnya yang kita berikan. Kemudian di sini ini kalimatnya tadi, lalu ada fungsi lower. Perintah print ini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini B ini kan B besar, ini berubah menjadi B kecil. K besar berubah menjadi K kecil, S besar berubah menjadi S kecil. C, ya, semua yang huruf besar ini akan berubah menjadi huruf kecil. Ini fungsi yang pertama yaitu case folding. Ini langkah ini adalah langkah standar pada saat pemrosesan awal dari kalimatnya, yaitu case folding. Kemudian yang kedua itu adalah menghapus angka. Kadang angka itu sering tidak berhubungan atau berelasi dengan kalimat atau teks yang akan kita proses. Nah, kita bisa menghapus saja angka-angka, ya. Di mana angka-angka itu bisa kita hapus dengan menggunakan regular expression. Jadi di NLTK itu juga tersedia fungsi atau modul yang disebut dengan regular expression. Jadi regular expression di sini ini mempunyai 4 fungsi, yaitu find all, search, split, dan sub. Jadi find all itu berguna untuk mengambil semua yang cocok sesuai dengan regular expression yang diberikan. Masih ingat ya, regular expression itu adalah pola atau penulisan rangkaian pola yang ingin kita ingin kita ambil, misalkan ingin kita ketahui, kita baca, adalah regular expression. Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian atau mengambil semua atau memisah-misah ya, split, atau mereplace. Nah, ini yang mereplace ini yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk menghapus angka. Jadi perintahnya setelah kita import RE, jadi yang pertama selalu ya, karena di sini adalah modul library berbeda, kita lakukan import RE, lalu re.sub. Sub ini adalah fungsinya, ya, fungsinya. Nah, kemudian perintahnya seperti ini, R dalam tanda petik. Nah, ini adalah pola dari RE-nya. Pola dari RE-nya itu tanda petik yang awal. Jadi yang pertama ini menunjukkan pola dari RE-nya. Kemudian yang kedua, tanda petik yang kedua ini, karena di sini sub ini perintahnya adalah mereplace, mengganti, maka kalimat pertama atau parameter pertama ini digunakan untuk menunjukkan pola mana, pola dari kalimat mana yang akan kita replace. Kemudian yang tanda
petik ini digunakan untuk penggantinya, atau kita mau ganti menjadi apa. Nah, kemudian parameter yang ketiga itu adalah kalimat yang kita analisa, atau yang akan kita ganti, atau yang kita mau cari tadi. Nah, kemudian arti dari R ini apa? R di awal ini untuk memastikan bahwa stringnya ini diperlakukan sebagai string mentah atau raw string. Ini boleh nggak kita boleh kita abaikan kalau kita yakin bahwa string yang kita gunakan masih string yang raw atau belum dari proses pengolahan, itu maksudnya string raw ya. Kemudian nah ini RE-nya ini pola yang seperti ini, tanda garis miring, kemudian D ini mengenali atau mencocokkan string-string yang berisi digit. Digit atau angka yaitu antara 0 sampai 9. Karena kan kita ingin menghapus angkanya. Jadi digit 0 sampai 9 ini kita lambangkan dengan tanda seperti ini. Ini artinya dia mencari pola di dalam kalimat itu yang berupa angka atau digit. Kemudian ada tanda plus di belakangnya ini untuk menandai bahwa itu kalau bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari 3 kejadian. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, tanda ini, tanda string yang di input kedua ini atau parameter kedua ini adalah penggantinya. Nah, karena kita ingin menghapus angka, berarti kan artinya begitu kita ketemu angka itu kita hilangkan. Nah, hilangkannya adalah dengan menggantinya menjadi untai kosong atau untai hampa. Untai hampa kita lambangkan dengan tanda petik. Petik 2 ini berarti dia kosong. Ini secara umum bentuk pola bagaimana kita bisa menghapus angka dengan menggunakan regular expression. Ya, jadi contohnya di sini perintah untuk menghapus angka yang tidak relevan dari kalimatnya. Misalkan kalimatnya mengatakan berikut ini adalah 5 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Nah, ini ada angka 5. Ya, maka perintahnya pertama kita import dulu regular expression-nya, lalu ini ada kalimatnya, dan itu tadi perintah yang digunakan untuk menghapus dari angka 0 sampai 9. Gitu. Jadi perintah ini tadi kita masukkan, jangan lupa ini adalah variabel dari kalimat. Ya, variabel dari kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat isinya ya kalimat yang akan kita hapus tadi. Ya, hasilnya itu nanti akan hilang. Jadi nanti semua yang mengandung angka dalam kalimat ini itu akan hilang. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi import RE, kemudian ini adalah yaitu 5. Maka ini kalau kita jalankan, nah ini saya gabungkan antara lowercase, ini boleh kamu hapus saja. Atau kalau mau ditutup dulu. Nah ini, ya, dia akan hilang angkanya. Misalkan kita ganti 50 gitu, ya juga hilang. Jadi dia akan menghapus 5, kemudian menghapus 0. Dan digantinya dengan tanda untai hampa. Misalkan kalau kita ganti di sini ada kalimat 23. 16 GB 48.000 itu murah kan ya? Nah, 48.000 memori HP. Mohon untuk di mute dulu. Enggak kepake juga sih aku. Mohon untuk di mute dulu. Rizky. Oke.
seperti ini ya. Ini cara menghilangkan angka ya, dengan menggunakan memanfaatkan pola regular expression. Berikutnya